Hari ini saya akan bicara tentang Roh Kudus. Ya, saya kasih judul khotbahnya Bait Suci Roh Kudus, The Temple of Holy Spirit. Amin. Ya, karena ini bicara semuanya tentang kita sendiri, kita sebagai tubuh, ya, kita sebagai bait sucinya Tuhan. Amin. Nah, saudara, sewaktu saya bagikan saudara pasti tidak akan asing dengan satu statement bahwa maksudnya bahwa tubuh kita ini adalah bait sucinya Allah. Dan Roh Kudus ada tengah-tengah kita. Ya, saudara, hari ini saya mau ngomong gitu, saudara. Ya, beberapa hal saya mau kutip sedikit. Dan apa yang semua saya bagikan ini, saudara, ini sebenarnya ini semua dibangun salah satunya dari khotbah tentang saat teduh, sharing tentang saat teduh, juga sharing tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, hari ini saya arahnya lebih ke antara saya dan Roh Kudus. Oke. Nah, jadi saudara, waktu kita bicara tentang bahwa tubuh kita ini bait sucinya Allah gitu, dan Roh Allah tinggal di dalam kita, artinya badan kita ini penting, saudara. Oke. Dan saya akan mau mulai, saudara. Saudara tahu nggak, saudara, ya? Saudara suka atau tidak, saudara, ya? Allah pilih kita, Allah pilih tubuh kita itu untuk menjadi bait sucinya, dan Roh Kudus pilih juga untuk tinggal dalam hidup kita. Oke. Ya. Saudara, sewaktu kita dengarkan firman, saudara, saya percaya, saudara, kalau kita benar-benar mau merenungkan firman Tuhan, kita mau buka hati dan kita mau mengimajinasikan, Tuhan akan berbicara banyak sama kita. Ya, di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ya, maksudnya merenungkan itu apa sih, saudara? Saudara benar-benar mengimajinasikan, saudara menggambarkan. Oke, tubuh kita ini bait sucinya Allah, ya. Nah, tapi saudara, saya akan mulai, saudara, bahwa sebenarnya kita sebagai orang percaya, waktu kita hidup, ini yang paling penting. Ya, kalau kita ini adalah suatu tempat bagi Roh Kudus, suatu pribadi yang hidup, suatu pribadi yang kudus. Oke, ya, ada sosok pribadi yang tinggal dalam hidup kita. Oke, maka saudara, cara respon daging kita ini penting banget. Oke, respon kita, apa yang kita lakukan dengan tubuh ini penting banget. Dan firman Tuhan bilang, dan firman Tuhan sampaikan sama kita, sewaktu kita itu hidup tuh bisa dua. Satu caranya roh, satu caranya daging. Oke, mari kita buka di dalam Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, di ayat 9 tadi dikatakan, saudara, ya, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Saudara tahu nggak, saudara, hidup dalam daging itu gimana? Hidup dalam daging itu bicara waktu kita benar-benar menikmati setiap dosa dan keterikatan yang kita punya. Tapi saudara, firman Tuhan bilang, Dia tarik suatu garis sama kita. Ketika kamu punya roh Kristus dalam hidup kamu, ketika kamu menerima Yesus menjadi juru selamat dalam hidup kamu mulai hidup dalam roh. Nah, tapi saudara, waktu Yesus masuk, kita mulai hidup dalam roh. Kenyataannya kita juga masih tinggal dalam daging. Dan daging ini, saudara, kita perlu latih, kita perlu matikan. Untuk apa? Untuk kita bisa terus-menerus berjalan dan ngalamin kemenangan, saudara. Oke, saudara, saya percaya, saudara, banyak di antara kita yang benar-benar ingin dipakai dan melihat manifestasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tapi seringkali kita juga nggak pengen mempersiapkan itu. Kita nggak mau memisahkan diri kita dan cara kita hidup dari hal yang tidak betul. Oke. Nah, jadi saudara, ya, sekarang saudara, saya akan mulai dengan satu pertanyaan sama saudara. Gitu. Tadi saya bilang, saudara, tubuhmu adalah bait sucinya. Oke, wah, saya suka banget firman itu karena itu suatu statement yang dalam, tegas, juga jelas. Kadang firman Tuhan itu tertulis, tapi kita lewat begitu aja. Saudara, saya mau tanya, saudara, apa hal yang paling esensi dalam bait suci? Hal yang paling penting,
hal yang nomor satu, dan hal itu nggak boleh digantikan. Menurut saudara apa? Saudara boleh bayangin di satu bait suci, saudara boleh bayangin ruangan gereja ini, atau saudara boleh bayangin suatu kapel gitu ya, gitu. Apa saudara yang paling penting dari situ saudara? Yang nomor satu, saya kasih saudara ya, saya kasih dari sekian banyak hal yang ada di dalam bait suci, gitu ya, dari semua elemen baik yang natural maupun yang rohani, saya kasih saudara sebutkan satu hal. Oke, cuma satu, dan pasti yang saudara sebut yang paling penting. Contoh, saya kasih contoh. Apakah hal yang paling penting dalam bait suci itu salibnya? Oke. Apakah hal yang paling penting di dalam bait suci itu fasilitasnya? Kalau saudara benar-benar merenungkan arti kata bait suci, dan kalau saudara benar-benar ngerti dan nangkep, hal yang paling penting di dalam bait suci itu adalah Tuhannya. Amin. Amin. Hal yang paling penting di dalam hidup saya, juga hidup saudara, sesuai dengan firman Tuhan tadi, itu Roh Kudusnya, Holy Spirit-nya. Holy Spirit itu saudara yang menguatkan kita, yang membuat kita waktu kita pergi misi, ya kita ngalamin manifestasi kuasanya. Keluar saudara, Holy Spirit. Oke. Nah, Holy Spirit ini saudara, Roh Kudus ini saudara, yang waktu kita melewati hidup kita dari hari ke hari, ketemu orang, ya ketemu bos yang toksik, kasarnya ketemu temen yang kok temen saya gini amat, lain kali modelnya gitu ya, uniknya 1 banding sekian. Tapi ya kita bisa menerima Roh Kudus itu saudara. Sewaktu kita dikatakan kamu adalah bait sucinya dan Roh Kudus yang dalam kamu yang paling, itu Roh Kudus adalah pribadi yang paling penting dalam hidup kita. Cuma seringkali kita nggak jadikan dia penting, kita acuhkan dia, kita nggak menghormati kehadiran dia dalam hidup kita, dan itu buruk banget saudara. Kita kadang memilih. Ya, tadi waktu saudara bayangkan gereja atau kapel, saudara bisa bilang Tuhan yang paling penting di sana, bukan hal-hal yang lain. Tapi sekarang saudara, kalau pertanyaan itu, kalau kamu bait sucinya, apakah yang paling penting? Apakah Tuhannya, apakah Roh Kudusnya, atau egonya saya, atau mimpinya saya? Waktu saya ngomong mimpi, bukan berarti kita nggak boleh punya mimpi sama sekali. Tapi mimpi yang saya maksud di sini adalah mimpi yang benar-benar mimpi yang tidak membawa saudara kepada Tuhan. Mimpi yang ada untuk memuaskan egonya saudara, ego diri kita sendiri. Saya punya mimpi saudara, ya. Tapi saya juga tahu gitu. Ada beberapa mimpi itu memang pengennya saya, bukan mimpi yang Tuhan kasih. Seringkali kita bilang Roh Kudus penting, saya bait sucinya, tapi dia nggak jadi yang pertama dalam hidup kita, dan itu buruk sekali saudara. Amin. Ya, di dalam 2 Korintus 6 ayat 16 saudara. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, saudara, 2 Korintus 6 ayat 16 ini adalah salah satu ayat yang meneguhkan ayat Roma 8 ayat 11 tadi, karena itu bicara tentang aku tinggal di dalam kamu. Oke, saudara, kita ini bait sucinya saudara, ya, dan saudara harus tahu saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam tempat ini, Roh Kudus itu ada di dalam rumah ini saudara, ya, kita harus memastikan kita tidak menduakan dia. Oke, karena dia adalah sebuah pribadi saudara. Oke, di dalam Efesus 4 ayat 30 di saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memantrakan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi saudara, pribadi yang ada di dalam hidup kita, Roh Kudus ini saudara, dia itu seorang pribadi yang sama seperti saudara. Saudara bisa merasakan senang, saudara bisa merasakan sedih. Saudara punya sesuatu yang saudara suka, dan saudara juga punya sesuatu yang saudara tidak suka.
Demikian juga dengan Roh Kudus. Dia punya itu semua. Oke. Namun saudara, seringkali orang Kristen, bahkan orang percaya, dalam hidupnya mereka mendukakan Roh Kudus. Mereka buat susah. Saudara harus tahu, salah satu pribadinya Roh Kudus, dia tuh lemah lembut. Dia tuh taat, sebab roh adalah roh adalah penurut. Tapi kita nggak pernah melakukan, kita nggak pernah punya itu dalam hidup kita, dan itu menjadi mendukakan roh. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, janganlah engkau memadamkan roh. Wah, itu dalam sekali. Saudara tahu, kalau Roh Kudus dipadamkan, artinya dia mati, saudara, hilang. Oke, karena ayat itu dikatakan untuk dengan suatu gambar bahwa Roh Kudus adalah api. Tapi dikatakan begitu dalam janganlah kamu memadamkan roh. Roh itu, saudara, Roh Kudus itu bisa benar-benar ketika dia ngomong, kita nggak lakuin, dia akan diem, saudara. Dan kalau dia diem, bahkan dia nggak bereaksi. Saya kasih saudara suatu pertanyaan. Apa bedanya bait suci itu dengan kuburan? Udah gak ada bedanya. Hidup kita, our life ini yang dibilang the temple of God now become a tomb. Jadi kuburan. Karena pribadi yang nomor satu gak hidup, gak bergerak bebas dalam hidup kita. Dan kenyataannya adalah, saudara, orang Kristen itu paling gampang jatuh ke dalam zona nyaman. Gampang nyaman. Saudara baca di Kisah Para Rasul. Ya, di kisah saya paling suka dibilang, kalau kamu gak mau lakukan Kisah Rasul 1 ayat 8, maka Kisah Rasul 8 ayat 1 akan datang sama kamu. Kisah Rasul 1 ayat 8 itu bilang, pergi jadikan semua bangsa murid. Ya, Kisah Rasul 8 ayat 1, penganiayaan dimulai. Orang Kristen itu nyaman, nunggu dianiaya baru gerak. Oke, saudara, saya menikmati sekali kebaktian hari ini, saudara. Kenapa, saudara? Itu hidup banget. Itu benar-benar hari ini, saudara, kebaktian kita itu representasi, saudara, dari bait suci. Ya, sewaktu Tata bagikan firman di tengah-tengah pujian penyembahan, kadang kita ngerasa mungkin lebih tepatnya Kareren, Tata buka dengan firman Tuhan, lalu sebelum lanjut pujian Kareren bagikan lagi firman Tuhan. Kadang kita, loh kok aneh ya, kok musiknya berhenti ya, tapi nggak pernah nanya, emang salah? Kalau Roh Kudus itu hidup, semua tuh oke, semua tuh bebas. Saudara, tepuk saudara, saya tidak mau jadi penjaranya Roh Kudus. Ya, katakan itu, saya tidak mau jadi penjaranya Roh Kudus. Dan saya bukan kuburannya Roh Kudus. Wah, saudara harus tahu itu penting banget, saudara, ya. Amin. Ya. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 2 sampai 3. Ya, saya renungan firman ini menggambarkan orang Kristen yang hidupnya sangat stabil, sangat kuat. Oke. Kuatnya dalam tanda kutip, ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Saudara, ya, apa yang terjadi, saudara? Kita buka imajinasi kita. Kita balik ke ayat 2, ya. Ada seorang pribadi tumbuh besar, sayang kakinya lumpuh. Dia datang, dia lahir dengan ketidaksempurnaan dalam hidupnya. Kakinya lumpuh, kakinya ada, tapi dia nggak bisa pakai buat jalan. Kakinya ada, tapi kakinya nggak bisa nopang hidupnya dia. Oke. Dan saudara lihat, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Saya terbuka banget bagaimana orang, ya, kakinya lumpuh, ya, dia bisa hidup dan dia nyaman. Gotongin saya dong ke gereja, tapi di depan aja, nggak usah masuk. Saudara ngerti? Orang ini datang ke gereja, saudara. Dia datang ke gereja, saudara.
Dan dia cuma bilang, kasih saya di gerbangnya aja. Saya nggak bisa jawab apakah dia orang Kristen atau enggak. Oke, firman Tuhan nggak tulis. Tapi orang ini nyaman dengan kondisi dan tubuhnya dan mati begitu aja. Dan yang lebih buruk daripada waktu itu, saudara, ini Kisah Rasul 3 ayat 2. Kisah Rasul 2, saudara. Roh Kudus dicurahkan. Oke, 3.000 orang bertobat. Tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlahnya. Oke, bagaimana mungkin saudara, dia dengar berita sebesar itu, dan dia ada di kota itu, dan dia datang ke satu gereja di kota itu bilang, Andre, Merdi, tolong dong gotongin saya mau ke gereja, tapi taruh saya aja di depan gerejanya. Orang itu gak nge-push dirinya masuk lebih dalam. Dan saudara bisa bayangin apa kalau dia masuk lebih dalam, ngalamin hadiran Tuhan, untuk minta kesembuhan terjadi. Amin. Tapi ini saudara, kenyataannya saudara, orang ini menggambarkan orang Kristen, punya Roh Kudus dalam hidupnya, tapi nggak pernah dipakai. Bukan nggak pernah dipakai, punya Roh Kudus dalam hidupnya, tapi diabaikan, nggak pernah diperhatikan. Punya karunia bahasa roh, tapi dipendem. Datang ke gereja, pujian penyembahan, nggak ngalamin apa-apa. Kita nggak ada bedanya sama orang ini. Kalau kita jadi orang yang datang ke gereja tiap minggu, tapi kita nggak pernah ngalamin kelimpahan dan berkatnya dalam hidup dan jiwa kita, we have no difference with this person. Nggak ada bedanya. Bahkan sampai akhirnya orang ini datang ke gereja cuma dia berharap kemurahan orang lain untuk nyambung hidup. Wah, yang harusnya dia ngalamin mujizat, harusnya dia ngalamin manifestasi kuasa, dia datang ke gereja cuma minta, tolong gotongin saya mau ke gereja itu, saya mau meminta sedekah. Ironi sekali saudara. Hari ini saudara, waktu saya bilang ini bicara tentang saya dan Roh Kudus, bicara tentang kita dan Roh Kudus. Hari ini kalau saya bicara tentang kita sebagai tempelnya, kita sebagai bait sucinya, dan Roh Kudus yang ada dalam kita. Amin. Dalam firman Tuhan saudara, ya, sering kali saudara, ya, air itu digambarkan dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, tapi untuk sampai ke situ saudara, saya akan buka saudara, kita akan belajar pelan-pelan saudara. Mari kita buka pertama dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 14. Ini perjalanan yang panjang, ya. Tapi saya suka banget meskipun firman Tuhan itu nggak berubah dan kita tahu isinya, tapi penting banget buat kita baca. Ya, untuk tahu detail dari firman Tuhan ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bersama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan kepada Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur di kepala kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anak dan ternaknya? Next. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Next. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi saudara, ya, apa yang terjadi saudara? Percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria ini adalah sebuah percakapan di mana perempuan Samaria itu adalah seseorang yang belum pernah mengalami Tuhan, seseorang yang belum menerima Yesus
menjadi juru selamat dalam hidupnya. Jadi Yesus datang sama dia, saya mau tawarkan, kamu mau nggak air hidup ini? Kamu mau nggak keselamatan ini? Oke? Sama seperti kita semua, dan saya rasa saudara kita semua di sini tidak ada yang mau menolak keselamatan daripada Tuhan. Ya, dan kita semua bahkan telah menerima keselamatan itu. Tapi kadang kita berhenti sampai di situ. Ya, hari ini Tuhan bukakan saudara. Dia bilang, sebaliknya, perhatikan ayat ini saudara. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi saudara, keselamatan yang kita terima, air hidup yang kita terima, itu baru permulaan. Ketika kita terima, itu menjadi mata air, menjadi sumber. Oke, tapi Tuhan bilang, ya, yang terus-menerus mengalir. Terus-menerus mengalir itu bicara tentang kita yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Oke. Amin. Ya, terus-menerus mengalir itu bicara tentang ya cabang-cabang sungai. Yang Tuhan kasih sama kita tuh air hidup, itu menjadi sumber mata air. Tapi dimanapun kita pergi, kita naik gunung, ketika kita nemu sumber mata air itu nggak pernah stop di situ. Dia akan terus mengalir, ngepus jadi berkat bagi orang-orang, bagi daerah yang dia lewatin. Oke, di dalam Yohanes 7 ayat 38 saudara, ini saya suka sekali ayat ini. Ya, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tapi saya lebih suka, boleh buka bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya jauh lebih dalam dan lebih luar biasa saudara. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Wah, ini firman Tuhan saudara bilang, yang akan mengalir dalam hidup kita itu suatu sungai. Saudara tahu artinya sungai? Kalau saudara ngeliat aliran, saudara ngeliat bocor, itu air ngalir, itu aliran. Itu pertama kita minum, jadi mata air. Tapi kita hidup itu terus menerus. Roh Kudus itu akan terus mengalir jadi sungai. Amin. Ya, saudara. Ya, kita semua saat ini percaya. Siapa saudara sini yang menerima, yang saudara tahu bahwa saudara telah menerima Yesus? Boleh tolong angkat tangannya saudara. Saudara telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Turunkan tangannya. Waktu saudara tahu saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, mata air itu ada dalam hidup saudara. Amen. Tapi Tuhan mau mata air itu nggak berhenti mengalir. Amin. Ya, tadi di awal saya bilang, we are the temple of God. Kita itu adalah bait sucinya Tuhan. Ya, saudara, ini semua akan lebih jelas saudara. Kalau kita buka sekarang di Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Ya, Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Saya akan share firman ini dari dua sudut pandang. Satu sudut pandangnya Yehezkiel dan satu sudut pandangnya bait suci itu sendiri. Jadi apa yang terjadi saudara, ini Yehezkiel nabinya Tuhan, dia dapat penglihatan. Waktu dapat melihat penglihatan, apa yang terjadi? Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk dalam air itu. Sekarang sudah sampai sepinggang.
Sekali lagi, yang mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ya, kita pause sampai sini, saudara. Oke. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Ini bicara, saya akan jelaskan dari sudut pandangnya Yehezkiel. Jadi Yehezkiel dapat suatu penglihatan. Penglihatan itu tentang bait suci. Di situ ada orang. Dan orang itu bilang, Yehezkiel datang. Dia datang, diajak keliling, diajak muterin bait suci itu, lalu dia ukur. Waktu dia ukur, air yang pertama tuh semata kaki, diukur naik selutut, diukur naik sepinggang, diukur lagi, itu udah terlalu penuh dan orang bisa berenang di dalamnya. Oke, saudara, hal pertama yang saya mau ajarkan saudara, ya, air ini bicara tentang pekerjaan Tuhan dan hadirat Tuhan. Oke. Sewaktu kita berdoa, saudara, sebagaimana Yehezkiel dia masuk ke dalam air itu, demikian juga kita, saudara, spiritually di dalam roh. Sewaktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kadang kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu selevel mata kaki kita. Artinya apa? Kita datang ibadah, kita mulai memuji Tuhan, sukacita itu ada di dalam hidup saya. Oh, kok timbul ya? Pergumulan saya tiba-tiba lepas ya. Oke. Dan sebagaimana orang tuh dia diundang masuk lebih dalam lagi. Masuk, mau nggak nyampe ke lutut. Selalu, saudara, ketika Tuhan menunjukkan dan memanifestasikan dirinya, Tuhan nggak pernah mau stop dengan yang biasa-biasa aja. Orang Kristen kok biasa? Salah. Tuhan selalu mau tarik kita lebih dalam lagi. Dibawa tarik lebih dalam lagi. Mari masuk lebih dalamnya ke dalam hadiratku. Naik sampai ke lutut. Saudara, kalau ada di lutut, saudara, jalan udah lebih susah. Saudara ditarik lagi masuk sepinggang, saudara makin susah lagi buat jalan. Ya, begitu juga saudara, kita ngalamin hadirat Tuhan, itu proses. Waktu masih semata kaki, ini pikiran masih kemana-mana. Waktu udah selutut, pikirannya mulai, Tuhan, saya mau menunggu dan menantikan Engkau. Begitu sepinggang, Tuhan, saya mau lebih dalam lagi. Sampai akhirnya hadirat Tuhan mau masuk kayak sungai. Jadi sungai. Dan orang itu harus berenang. Saudara tahu ngerti maksudnya apa, saudara? Orang itu berenang. Kita benar-benar tenggelam. Ya, kalau saudara suka hobi berenang, ya, atau saudara pernah berenang, satu hal yang saya suka dari berenang, saudara, ketika saya masuk ke dalam air, saya benar-benar ngerasa nyaman sendiri. Itu olahraga yang benar-benar unik itu. Saudara berenang, itu saudara tenggelam. Oke, dan saudara tahu nggak? Tuhan desain kita untuk tinggal di dalam kedalaman, di dalam kepenuhan hadiratnya. Oke, ya, saudara, firman Tuhan, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Wah, biasa banget ya, saudara. Saudara, siapa yang masih ingat, saudara? Siapa yang baru DDA? Atau yang masih DDA ingat, saudara? Arti bahasa aslinya baptisan itu apa, saudara? Baptiso. Apa artinya baptiso, saudara? Ditenggelamkan. Saudara lihat nggak? Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi saudara, karunia kita berbahasa roh itu suatu channel, saudara, buat kita masuk mengalami perjumpaan sama Dia dan berendam di dalamnya. Saudara, waktu pertama kali mulai berbahasa roh, itu kayak selutut kaki, aduh pengen berhenti, nggak kuat, capek, bosen, nggak biasa. Tapi kalau saudara push terus, saudara akan masuk ke dalam realitanya Dia. Karena waktu saudara berbahasa roh, saudara berbicara langsung sama Allah, dan saudara masuk ke dalam realitanya. Saudara ngalamin kepenuhannya itu. Jadi saudara jangan mau jadi orang Kristen yang biasa. Amin. Hidup di dalam kedalamannya Tuhan, di dalam kedalamannya hadirat Tuhan, itu hal yang penting. Amin. Amin. Ya. Jadi saudara, yang barusan saya sampaikan itu
bicara tentang air sungai yang keluar dari tempel, sungai yang keluar dari bait suci, dan bagaimana orang jadi berkat di dalamnya. Berenang, udah gak bisa lagi dia jalan. Kalau jalan susah. Oke, proses kita saudara dari selutut sampai kita bisa berenang, itu namanya proses penyerahan saudara. Oke, proses penyerahan dan ketaatan. Sewaktu kita berdoa, kenyataannya kita perlu berserah. Saudara gak akan pernah bisa masuk ke kedalamannya Tuhan kalau sewaktu saudara berdoa, saudara pikirin gimana pergumulan kita. Memang kita, kenapa sih ya kita punya penyembahan? Sewaktu saudara menyembah Tuhan, sewaktu saudara mengatakan lagu terakhir Yesua, saudara klaim dan saudara mendeklar, saudara menyatakan namanya Yesua, saudara itu mendeklarasikan Yesus engkau pribadi yang besar. Jadi sewaktu saudara menyanyikan lagu Yesua itu, saudara mendeklarasikan bahwa Yesus besar. Di saat yang sama saudara, kita mulai merendahkan hati. Wow, amin. Masuk saudara ke kedalaman. Nah, lalu saudara, tadi saya sampaikan bahwa tubuh kita tuh bait sucinya Tuhan, ya, dan Roh Allah diam di dalam kita, saudara, ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Ya saudara, dari awal saya tetap konsisten, saya bilang bahwa tubuh kita itu adalah bait sucinya dan bukan kuburan Roh Kudus. Jadi saudara, di dalam penglihatan Yehezkiel itu penglihatan dia dalam sisi lain, di sisi lain itu bicara tentang bagaimana hidupnya orang Kristen. Amin. Bait sucinya Tuhan, ada air keluar dari ambang pintunya. Oke, dan air ini terus ngalir. Saudara, demikian saudara, kalau kita benar-benar punya hidup dan menempatkan posisi hidup kita bahwa saya bukan orang Kristen biasa dan bahwa saya adalah bait sucinya Tuhan dan Roh Kudus ada dalam diri saya, Tuhan pakai hidup kita untuk mengalirkan air and become a blessing for others. Waktu kita mulai mengalirkan air, kita tuh jadi berkat buat orang lain. Saudara suka tidak suka, Tuhan pilih saudara jadi bait sucinya. Roh Kudus ada dalam diri saudara. Saudara suka atau tidak suka, kehadiran saudara itu membawa dampak buat orang-orang di sekitar saudara. Saudara sama seperti tempel ini, saudara sama seperti bait suci ini. Kehadiran saudara, karena saudara adalah bait sucinya Tuhan. Kemanapun saudara pergi, saudara itu membawa hadiratnya Allah. Oke, dan hadirat Allah dalam hidup saudara itu keluar seperti sungai. Makanya orang itu bisa ngerasakan. Ya, saudara, ya kalau saudara benar-benar peka dalam roh, hari ini saudara Pastor Eng nggak ada, itu pun pengaruh. Karena Pastor Eng orang yang Tuhan pakai. Tuhan selalu pakai manusia untuk bawa hadiratnya. Dan ketika orang itu nggak ada di sama kita, pasti ada hal yang beda. Begitu juga waktu Om Eng hadir, kita ngerasa beda. Kita mungkin ngerasa aman, kita ngerasa damai, because our leader ada di sini. Oke. Nah jadi saudara, seberapa besar blessingnya kita. Jadi waktu kita benar-benar bisa nge-host, waktu kita benar-benar bisa memposisikan diri kita dengan untuk menyambut dan melayani Roh Kudus dalam diri kita, ya, apa yang terjadi di ayat 6. Oke, kita akan baca sampai ayat 12. Ya, Yehezkiel 47 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai, dibawa keluar. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Wow. Jadi saudara, ya, bait suci, airnya mengalir, dia kena ke laut, oke? Dia bermuara ke laut asin. Saudara tahu, ya, laut asin, laut mati, itu nggak ada kehidupan. Kadar garamnya itu sangat tinggi. Tapi apa yang terjadi? Ini bicara tentang kita. Kita ini yang adalah bait sucinya Tuhan. Ketika kita datang dan kita ketemu dan kita masuk ke suatu tempat yang kering, oke, tempat itu berubah.
Ya, kalau di sini ada generasi Adam, kamu harus tahu, this is salah satu picture-nya dari kamu. Ketika kamu pergi, the water fountain yang ada dalam hidup kamu itu mengalir. Amin. Dan itu merubahkan. Kamu bisa bayangin suatu laut, dampak sungai yang ada dalam hidup kita yang kita pikir cuma sungai. Sungai seberapa gede sih? Tapi sungai itu yang adalah pekerjaan Tuhan dan Roh Kudus mampu membuat suatu laut yang asin jadi tawar. Amin. Sebegitu besarnya saudara, Tuhan pakai tubuh ini yang baik sucinya untuk membawa dampak bagi dunia. Amin. Di ayat berikutnya, ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Wow. Amin. Next. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Wow. Oh, saudara, saya bergairah banget, saudara. Saudara tahu kenapa? Sungai itu ngalir, laut jadi tawar, tempat yang dialir itu jadi kehidupan. Artinya, kalau saya pergi ke sini, saudara, di tempat di sini orang-orang tuh harus merasakan kemerdekaan dan kebebasan. Kalau saya pergi pindah ke sana, kalau saudara pergi ke sana, semua kondisinya tuh harus berbeda. Dan lebih dari itu, saudara, kehadiran saudara tuh menjadi berkat. Amin. Kalau orang ini adalah pohon, orang ini tumbuh, berbuah. Saya membawa kehidupan. Buat pohon, buat ikan, buat makhluk hidup, saya bawa kehidupan. Saudara, ini juga bicara tentang hidup kita. Semakin kita tahu bahwa kita ini tidak sempurna, dan semakin kita tahu, ketika kita tahu kita tidak sempurna, maka kita memposisikan diri kita untuk kita tuh merendahkan hati, tidak ego. Dan waktu kita merendahkan hati, waktu kita hancur hati di hadapan Tuhan, Tuhan pakai itu, Tuhan proses itu, Tuhan bentuk itu, dan Tuhan pakai itu untuk jadi berkat buat orang lain. Tapi berkatnya apa? Apakah cuma ikan doang? Enggak. Pohon, buah-buahan, pohon yang tumbuh pun subur. Artinya ketika saya tahu nih saya ini nggak sempurna, gitu ya. Kadang manusia tuh udah nggak sempurna, punya ego, gitu. Mau doa sama Tuhan nggak bisa, Tuhan saya maunya gini. Tapi Tuhan kadang nunggu, saya mau, kamu perlu hancur hati di hadapan saya. Dan ketika orang bilang Tuhan saya hancur hati, saya nyerah. Tuhan lawat, boom, the rivers flow, ngalir. Kemanapun orang ini pergi, dia jadi berkat. Pohon yang berbeda-beda itu bicara tentang orang yang berbeda-beda yang kita temui. The capacity, kapasitas yang Tuhan, yang kita punya dalam hidup kita, itu Tuhan tarik sedemikian rupa. Saya bisa ketemu dan saya bisa ngobrol, bergaul dengan orang yang introvert, saya bisa bergaul dengan orang yang ekstrovert, saya bisa bergaul dengan orang yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini. Waduh, ini saudara, itu artinya sungai. Kemanapun saudara pergi, saudara memancarkan hadirat Tuhan, sungai itu mengalir, jadi berkat buat orang lain. Amin. Siapa yang mau, saudara, dan siapa yang diberkati? Ya, hari ini saudara, seperti yang saya sudah bagikan. Terus pertanyaannya, bagaimana saya bisa capai ke titik itu? Gimana caranya supaya saya bisa benar-benar jadi bait suci yang Allah benar-benar harapkan, yang Allah benar-benar pengen kita jadi, karena desain kita sebagai bait suci ya seperti itu. Ya, saudara, kita harus ngerti bagaimana menghargai Roh Kudus. Ya, dan gimana cara kita menghargai Dia? Yang pertama, kita hidup di dalam kekudusan. Ya, saya buat kalimat hidup di dalam kekudusan itu adalah kalimat yang radikal, versi radikalnya.
dari kata hidup di dalam roh atau tidak hidup di dalam daging. Kita memilih untuk hidup dalam kekudusan, saudara, karena kita mau menghargai. Amin. Kita mau menghargai pribadi yang ada dalam diri kita. Oke, ingat, yang paling penting bagi bait suci bukan kalung salibnya. Oke, bukan kasarnya, bukan baju yang gambarnya singa atau Yesus gitu. Tapi yang paling penting bukan kita, apa yang kita pakai. Yang paling penting person inside of us, pribadi. Yang kedua, saudara, ketaatan. Kenapa kita perlu taat? Ya, menjadi bait suci itu bukan di hari Minggu aja. Oke, karena sungainya nggak mengalir di hari Minggu aja. Sungainya mengalir setiap hari, kemanapun dia pergi. Jadi dalam keseharian kita perlu mengalami Roh Kudus, saudara. Kita perlu mengalami kedalamannya, dan hadirat itu kita perlu memancar keluar, saudara. Oke, dan itu artinya dalam ketaatan kita nggak bisa ketaatan yang sifatnya seasonal atau dalam kasus khusus. Saya taat kalau orangnya baik sama saya. Saya taat karena memang musimnya saya harus belajar taat. Karena bulan ini khotbahnya tentang ketaatan. Gak bisa, saudara. Ketaatan kita itu harus jadi gaya hidup kita. Setiap hari dimanapun kita pergi. Apa yang Yesus katakan, apa yang rema itu taruh dalam hati kita, itu yang kita lakukan. Yang terakhir, saudara, ya, hati yang remuk dan berserah. Hati yang hancur tak pernah kau pandang hina. Hati yang hancur tak pernah kau pandang hina. Di dalam Mazmur firman itu dikatakan, hati yang hancur tidak pernah kau pandang hina. Kita gak akan pernah menjadi bait suci yang utuh sesuai dengan desainnya Tuhan kalau kita gak pernah hancur hati. Insan apa sih itu hancur hati? Ya, hancur hati itu ketika ego kita disenggol, kita jadi marah, kita bisa gak berserah sama Tuhan. Itu untuk berserah sama Tuhan, itu kita hancurin hati kita tuh, ego yang ada dalam hati kita, itu perlu dihancurin. Kalau kita tuh hancur, Tuhan akan bentuk ulang, dan kapasitasnya diperlebar, diperluas. Ya, yang terakhir, saudara, saya mau tutup dengan ini. Ya, kita sering bilang Yesus model hidupnya kita. Tapi tahu nggak? Tapi hari ini, saudara, ketika saya tahu firman ini, mata saya terbuka, saudara. Ya, memang betul Yesus model hidup kita, dan sebenarnya kita harus seperti Yesus. Apa yang jadi masalah dalam hidup kita? Sering kali kita bagi hari kerja dan hari ibadah. Hari kerja saya kerja, hari ibadah saya ibadah. Tapi, saudara, oke, kalau kita ngomong Yesus adalah modelnya kita, Yesus itu kemana-mana pergi dia supranatural, saudara. Dia sangat penuh dengan kehadiran Tuhan. Semua aspek hidupnya Yesus ketika ia dilahirkan karena pekerjaan Roh Kudus, karena dia melayani. Waktu dia melayani karena pekerjaan Roh Kudus. Mujizat yang dia lakukan berdasarkan pekerjaan Roh Kudus. Ketaatan yang dia lakukan karena dia ngelihat. Waktu bahkan sampai terakhir, Tuhan, kalau boleh ini berlalu, tapi Tuhan pilih saya taat karena saya tahu yang harus saya lakukan. Bahkan waktu Yesus mati pun itu pekerjaan Roh Kudus, dan dia bangkit pun juga karena Roh Kudus. Kita bilang Yesus adalah modelnya kita, tapi kita hari kerja kita nggak pakai, dan kita nggak menghargai kehadirannya. Amin.